ada satu kata yang terlintas ketika saya berdoa, yaitu jujur. Ya, pada sore hari ini akan membawakan satu tema, ya, yaitu jujur. Nah, saya berdoa apa yang saya dapat tentang kata ini, itu kemudian Bapak Ibu boleh bawa pulang dan Anda pergunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Baik, Bapak Ibu, saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Jujur itu adalah satu kata yang sangat simpel sekali. Dan sering kita dengar, sering kita baca dalam keseharian kita. Jujur itu adalah satu kata yang sangat simpel dan sangat sederhana, tapi untuk prakteknya ini sangat sulit sekali. Berapa banyak di antara kita, saya yakin dan percaya setiap kita pernah melakukan satu kebohongan. Baik itu mungkin berbohong, tidak berkata jujur kepada pasangan. Mungkin berbohong, tidak berkata jujur kepada teman. Sangat simpel sekali, tapi ini sering kita langgar, Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita kemudian buka kamus besar bahasa Indonesia, jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya. Jujur itu tidak curang, jujur itu tulus, ikhlas. Bapak Ibu, saya akan mengutip satu quotes dari William Shakespeare. William ini adalah salah satu penulis terkenal di tahun 60-an. Sangat terkenal sekali. Dan dia kemudian menulis kata-kata ini. No legacy is so rich as honesty. Tidak ada warisan yang sangat berharga kecuali kejujuran. Nah, perhatikan Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda, betapa berharganya tentang sebuah kejujuran. Sangat berharga sekali. Kejujuran itu diperlukan di dalam pekerjaan, di dalam membangun rumah tangga, suami istri, itu perlu yang namanya kejujuran. Tidak ada dusta yang disembunyikan antara suami dan istri. Buat teman-teman yang kemudian sedang membina hubungan, mungkin pacaran, kejujuran itu penting. Di dalam pelayanan, kejujuran itu juga sangat penting. Sangat berharga sekali. Tapi banyak orang itu kemudian menyepelekan tentang sebuah kejujuran ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, drama ketidakjujuran itu saya pelajari di dalam Alkitab. Pertama sekali, yaitu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab mencatat pada waktu kemudian Adam ada di Taman Eden, Tuhan beri perintah seperti ini. Adam dan Hawa ini boleh kemudian memakan semua pohon, semua yang ada di taman ini. Tapi ada satu yang kemudian tidak boleh kamu sentuh dan kemudian makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mencatat manusia itu kemudian melanggar daripada perintah itu. Manusia melanggar kemudian peraturan yang dibuat Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kemudian Adam dan Hawa menyentuh buah itu, kemudian memakannya, Alkitab mencatat mata mereka terbuka dan kemudian mereka sadar bahwa mereka itu telanjang. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 kemudian ini dijelaskan begini. Saya akan baca. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Bahwa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab. Nah, Adam kemudian jawab begini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku,
Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat yang ke-13, Hawa tidak mau kalah. Hawa kemudian ngomong begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, ada satu drama ketidakjujuran pada cerita ini. Nggak heran Bapak Ibu, kalau kita temui teman kita udah tahu dia ini salah. Kita udah tahu dia ini salah. Tapi dia akan kemudian cari kambing hitam. Oh bukan saya, ini gara-gara dia ini. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah temukan orang seperti itu? Waktu saya kemudian menyusun bahan khotbah ini, saya merenung. Ini renungan saya sendiri Bapak Ibu. Kalau seandainya pada waktu itu Adam itu dengan gentle kemudian berdiri dan kemudian ngomong begini, ya Tuhan, kami yang makan buah itu, kami salah, ampunilah kami. Saya percaya pasti akan ada punishment, akan ada hukuman. Tapi mungkin tidak seberat apa yang kemudian ada di dalam Alkitab. Alkitab mencatat manusia kemudian kena kutuk. Ada banyak di dalam Alkitab kisah ketidakjujuran. Saya akan lompat Bapak Ibu di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Pada waktu itu semua jemaat lagi berkumpul semua dan mereka kemudian Alkitab catat menjual tanah yang mereka miliki dan kemudian itu dipersembahkan kepada hamba Tuhan yang bernama Petrus. Petrus kemudian nanya begini sama Ananias, benarkah uang yang kemudian kamu persembahkan adalah harga tanahmu? Ananias berkata begini, iya betul, itu harganya. Tahukah Bapak Ibu ketika dia berkata seperti itu, Alkitab mencatat dalam detik itu Ananias meninggal. Bahkan di ayat yang keempat, ini kemudian Petrus ngomong gini, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. So simple Bapak Ibu. Kalau dia jujur saja, itu nggak akan mungkin terjadi apa-apa. Tapi problemnya adalah dia nggak ngomong jujur. Dan bukan cuman Ananias yang meninggal pada waktu itu. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Istrinya datang, ternyata sudah sepakat dari rumah. Di ayat yang ke-5, itu suaminya meninggal, kemudian istrinya Safira juga meninggal seketika itu juga. Kenapa? Karena ketidakjujuran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, sebelum kemudian saya masuk lebih dalam, saya berdoa apa yang saya sampaikan ini Anda bawa pulang. Mari kita berupaya sebisa mungkin untuk kemudian mulai hari ini, mulai detik ini selalu berkata jujur dan apa adanya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, tahukah Bapak Ibu, Tuhan itu sangat senang kepada orang jujur. Saya yakin dan percaya kalau pasangan kita itu kemudian membohongi kita, kesel nggak? Anak-anak kita di rumah itu kemudian nggak ngomong jujur, sebagai orang tua kesel nggak? Kesel. Kalau kita kemudian membohongi teman terbaik kita, itu teman kita pasti kesel. Bayangin, apalagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, tahukah Bapak Ibu, Tuhan itu sangat senang kepada pribadi yang sangat jujur. Saya akan masuk kepada poinnya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 26 sampai 27. Kemudian di dalam Mazmur 18 25 sampai 26. Ini adalah ayat yang sama
tapi dicatat di kitab yang berbeda. Sekali lagi, ayat ini dicatat dengan kalimat yang hampir sama, tapi ditulis di kitab yang berbeda. Yang satu dicatat di dalam kitab Samuel, dan kemudian ayat yang lain ini dicatat di dalam Mazmur. Tahukah Bapak Ibu, yang menulis daripada ayat ini adalah seorang raja yang sangat terkenal, yang bernama Raja Daud. Daud kemudian menulis, saya akan ambil di dalam Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Daud menulis begini, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Nah, perhatikan ini. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berbelat-belit. Nah, ayat ini dicatat oleh seorang raja yang sangat terkenal, yaitu yang bernama Daud. Tahukah Bapak Ibu, Daud itu pernah melakukan satu kesalahan yang sangat luar biasa sekali. Daud itu ambil istri orang yang bernama Batseba, Bapak Ibu. Kalau bahasa trennya sekarang, Daud itu selingkuh. Udah? Bukan cuman itu saja yang dilakukan oleh Daud. Alkitab catat, Daud kemudian merencanakan sedemikian rupa untuk membunuh daripada suami daripada Batseba yang bernama Uria. Daud waktu itu menulis satu pesan kepada panglima perangnya yang bernama Yoab, tempatkan Uria itu di barisan paling depan. Dan apa yang terjadi? Kita mencatat Uria, suami daripada Batseba itu meninggal. Ketika kemudian suaminya meninggal, seperti pahlawan kesiangan yang mengisi kekosongan hati seorang wanita, Daud datang mencoba menghibur, padahal niatnya berbeda, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, apa yang kemudian disukai dari Daud oleh Tuhan? Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah satu perikop biar mengerti. Ini kemudian ketika dia melakukan kesalahan ini, Nabi Nathan datang. Nabi datang kemudian datang kepada Raja Daud dan kemudian mulai membeberkan kesalahannya. Pap, kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tahukah Bapak Ibu, yang diginiin itu adalah raja terkenal. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika kemudian Nabi Nathan datang menegurnya? Tidak ada pembelaan yang dilakukannya. Daud ngomong begini di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. This is the point. Ini poinnya yang apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Berapa banyak di antara kita di tempat ini sering melakukan kesalahan. Saya nggak tahu dosa apa yang sedang Anda lakukan sebelum Anda datang ke sini. Dosa apa yang Anda lakukan ketika Anda ada di rumah. Dosa apa yang Anda lakukan ketika Anda di luar. Tapi pertanyaannya, sudah berapa lama Anda kemudian datang kepada Tuhan, doa, dan kemudian ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya sudah melakukan perbuatan yang sangat salah. Ampuni saya. Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu nggak? Kebanyakan orang zaman sekarang ini, kalau udah melakukan kesalahan, selalu mencari pembelaan. Selalu kemudian mencari dalil-dalil untuk kemudian membenarkan apa yang mereka lakukan. Banyak orang tidak gentleman, Bapak Ibu. Banyak orang kemudian sudah berbuat salah, malahan kemudian enggak seperti itu. Saya enggak salah, tapi dia. Tapi Daud tidak seperti itu, Bapak Ibu.
Daud ketika kemudian melakukan kesalahan, dia ngomong sama Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, dia raja. Dia berhak untuk kemudian melakukan pembelaan. Dia berhak memberikan dalil-dalil. Dia raja. Tapi pada waktu itu dia berdiri. Dia bilang begini, Tuhan, saya salah. Di dalam berkeluarga, kita perlu jujur kepada pasangan kita. Kita kemudian perlu ngomong jujur. Kita perlu deep talk, ngomong dari hati ke hati. Perlu. Jangan dipendam Bapak Ibu. Kalau Anda gak suka sama pasangan Anda duduk berdua ngeteh. Ngomong, "Mah, saya gak suka loh mama seperti ini, bla 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 bla." Bukankah kejujuran adalah awal daripada pemulihan? Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Tahukah Bapak Ibu, ketika kemudian Daud itu ngomong apa adanya kepada Tuhan. Dia jujur. Di dalam Kisah 13 ayat yang ke-22, ini tidak ada di slide saya, nanti dibuka di dalam di rumah. Kisah 13, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Itu dicatat Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa kita mesti harus jujur? Kenapa kita kemudian mesti jujur kepada pasangan, jujur kepada teman, jujur kemudian kepada teman kerja dan lain sebagainya? Yang pertama, karena orang jujur itu dikenan Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk kemudian membaca Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama Amsal 11 ayat yang pertama. 3, 2, 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Di dalam terjemahan saya akan kutip ya, di dalam Alkitab terjemahan Firman Allah yang hidup, FAYH dikatakan begini, Tuhan membenci penipuan dan senang akan kejujuran. Saya berdoa, biarlah setiap kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang jujur dan dikenan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Nah yang terakhir saya akan tutup. Kenapa kita mesti jujur? Perhatikan Bapak Ibu. Orang jujur itu perisai dan penolongnya itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7. Saya ingin kita bangkit berdiri dan baca ayat ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 2 ayat yang ke-7. Nah firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kalau kemudian kita sebagai karyawan, pekerja, Anda lihat teman Anda mulai bermain curang. Kemudian Anda lihat, waduh, setiap tahun dia ganti mobil. Sementara kita yang jujur ini, itu terus mobilnya. Jangankan mungkin beli mobil, ganti sepeda motor mungkin gak bisa. Tapi perhatikan ayat ini. Yang menjadi pertolongan kita adalah Tuhan. Yang menjadi perisai kita adalah Tuhan. Jujur. Jujur. Tuhan hanya minta kepada kita satu hal. Yaitu ketika kita melakukan satu kesalahan. Tuhan hanya minta kita itu duduk kemudian ngomong sama Tuhan. Tuhan saya salah. Saya hari ini salah karena memukul istri saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah bukan Allah yang jahat. Kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kalau anak Anda melakukan satu kesalahan, Anda akan lebih kemudian senang kalau dia ngakuin kesalahannya. Kalau anak Anda berbuat jahat, berbohong kepada Anda akan lebih senang kalau dia kemudian ngomong jujur, Pak, iya, saya salah Pak. Daripada kemudian dia tidak berkata jujur. Sebagai orang tua, itu hati kita pasti tersayat Bapak Ibu.
Tuhan juga seperti itu. Hari ini Anda melakukan satu kesalahan, nyakitin perasaan teman Anda berbuat salah, Anda berbuat curang dalam pekerjaan Anda. Terus kemudian Anda merasa seperti tidak terjadi apa-apa. Saya mau katakan, hati Tuhan itu tersayat. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.